acara Heroes Expert Talk hari ini yang akan membahas topik yang kayaknya kita udah nggak asing lagi ya, tapi kita pengen tahu lebih lanjut kenapa GERD ini bisa terjadi di kalangan anak-anak muda juga nih rekan-rekan. Nah, sebelumnya izinkan saya mengundang rekan-rekan untuk open kameranya boleh dong ya, supaya saya bisa melihat nih mana wajah-wajah yang excited pengen belajar dan juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tersimpan ya mengenai mah, GERD gitu. Ini kayaknya udah penyakit umum atau bisa dibilang juga penyakit orang kota ya. Ya rekan-rekan di sini. Halo, ya di sini ada Dokter Judi, ya ada rekan-rekan juga. Boleh tahu dong ini rekan-rekan dari kota mana aja nih? Oh ya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Stella Kristiani. Saya berasal dari kota Bandung. Dan hari ini saya yang akan memandu acara Heroes Expert Talk hari ini ya. Oke. Rasa-rasanya di sini ada yang di luar Jawa ya. Coba, ada dari kota atau pulau mana aja nih rekan-rekan? Halo, selamat pagi dengan Kak Regina. Di sini rekan-rekan juga boleh kalau ada yang masih mau mengundang mungkin keluarganya atau teman-temannya, ada yang bergelut terus dengan masalah mah ya, GERD yang hilang timbul, nggak sembuh-sembuh. Wow, Balikpapan hadir. Oke, Kalimantan Selatan ya. Wow, halo, halo. Selamat pagi ya. Pelai Hari. Wow, saya baru dengar loh ini Kak Nabila. Pelai Hari ya. Oh, di sini ada yang dari Bali juga ya. Oh, ada juga yang dari Cirebon nih, saya tahu. Oke. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, mungkin udah nggak sabar ya rekan-rekan di sini. Nah, hanya sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan perusahaan yang mensponsori tiap minggunya acara-acara Heroes Expert Talk ini dengan mengundang berbagai pembicara profesional ya. Nah, saya ucapkan selamat datang sekali lagi untuk rekan-rekan di HDI Family. Ya, jadi acara ini dipersembahkan oleh Heroes Group dari keluarga besar HDI. Apa sih HDI? Mungkin ada yang baru pertama kali datang di Zoominar Heroes Expert Talk ini. Nah, HDI ini berawal pada tahun 1986. Perusahaan ini berdiri di Singapura dan kini kita bisa menemukan HDI ada di Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan tentunya ada di Indonesia ya. HDI sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan kecantikan yang berfokus pada produk perlebahan. Seperti kita bisa lihat, ada gedung pusat kita, headquarters-nya yang di Indonesia, ini ada di Menteng, Jakarta Pusat. Ini memiliki arsitektur seperti sarang lebah ya, karena ini memang merupakan ciri khas dari HDI ya, perlebahan. Saat ini kami memiliki lebih dari 100 kantor cabang dengan total lebih dari 2,7 orang anggota yang tersebar ya di seluruh Indonesia. Untuk produk-produk dan perusahaannya sendiri, kami sudah mengantongi izin, sertifikasi, bahkan mendapatkan penghargaan. Jadi untuk produk-produk kesehatan dan kecantikannya tentunya sudah memiliki surat izin edar dari BPOM, halal dari MUI, dan juga yang membuat saya pribadi yakin untuk menggunakan produk-produknya, produk HDI ini banyak yang sudah masuk buku MIMS. Bagi rekan-rekan dokter atau yang bergerak di bidang medis pastinya kenal ya dengan buku MIMS. Ini adalah buku referensi atau acuan untuk dokter ini meresepkan obat dan juga suplemen. Nah, di sini HDI sendiri kami mendistribusikannya suplemen ya. Dan bisnisnya sendiri ini sudah tergabung di APLI dan tersertifikasi halal syariah, bisnis syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Untuk produk-produk kecantikannya, kami memiliki skincare dan juga alat canggih dan
Sudah mengantongi berbagai penghargaan ya, baik di nasional maupun mancanegara, seperti yang bisa rekan-rekan lihat gambarnya di kiri bawah. Oke, next. Ada apa aja sih produknya? Nah, ini saya yakin pasti rekan-rekan di sini setidaknya pernah melihat atau bahkan mungkin ada berjejer di meja makan, kulkas ya. Produk-produk ini, produk kesayangan kita semua ya. Ini adalah produk HDI, yang berbasis perlebahan. Yang paling terkenal tentunya Clover Honey ya. Ini madunya beda dari madu yang lain ya. Madunya sifatnya dingin, dan juga ada produk-produk perlebahan lain seperti Royal Jelly, Pollen, Propolis ya. Ini semua berfungsi saling, melengkapi untuk menjaga kesehatan kita semua. Ada juga yang untuk batuk, untuk tulang, sendi, ada permen pelega tenggorokan, dan gak lupa ada juga produk-produk yang, untuk memenuhi kebutuhan perawatan tubuh, rambut, dan juga perawatan wajah ya. Lalu bagi yang punya anak, tenang aja, produk HDI ini juga ada, bisa dipakai dari bayi bahkan ya, dari Better Botanics Baby, dan juga ada vitamin untuk anak-anak ya. Jadi dari anak sampai dewasa, mau pria, mau wanita, ini ada semua produknya untuk melengkapi kesehatan keluarga. Produk-produk kami berbasis ANSA atau alami, berbahan alami ya, dan juga ilmiah, ada penelitiannya. Dan kami juga bekerja sama menjadi makanan pendamping atlet di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kita semua tahu ya, ketika, atlet itu minum suplemen, artinya bisa dipastikan suplemen itu tidak mengandung doping, tidak mengakibatkan efek samping maupun ketergantungan, dan begitu pula produk HDI. Jadi kita aman ya, dan juga tenang mengkonsumsi, produk HDI ini setiap hari. Untuk skincare-nya ini, ada 6 inti antioksidan sebagai bahan utamanya, bahan aktifnya yang membuat kulit kita sehat dan juga awet muda. Biskin ini terbuat di Korea ya. Kita tahu sekarang, kiblat kecantikan tuh ke Korea, betul ya? Mungkin di sini ada yang suka nonton drakor atau ngikutin K-pop, mungkin ya itu wajahnya mulus-mulus banget ya. Nah, kita pengen kayak dengan make up minimal pun tuh wajah kita udah cerah berseri, sehat ya. Nah, makanya boleh nih dicoba pakai Biskin ya. Nah, lalu keuntungannya lagi kalau kita pakai Biskin, ini bahannya sangat aman, bebas 14 bahan kimia berbahaya, sehingga ibu hamil, menyusui, maupun kulit sensitif itu juga bisa pakai Biskin ya setiap hari. Ada kategori V-line, seri V-line dan juga W-line. Ini ada, bisa ya untuk kulit berminyak, normal maupun kering, lalu dilengkapi dengan beauty device namanya LV Pro, ini yang bentuknya kayak daun ya. Ini nih yang bikin kulit kenceng ya, dan juga kenyal gitu, karena ini membuat serum dan skincare kita masuk 10 kali lebih dalam ke dalam lapisan kulit. Jadi lebih efektif dan maksimal ya manfaatnya kita rasakan. Ada juga produk seperti sunblock, anti akne, jerawat, anti jerawat ya, dan juga loose powder-nya nih. Untuk info lebih lengkapnya, rekan-rekan nanti bisa mendownload katalog, produk kami atau bisa tanyakan ke yang mengundang ya, kayak saya ingin tahu dong, detail produk dari HDI gitu lebih lanjutnya. Oke, seperti itu ya rekan-rekan. Nah, mari kita saat ini panggilkan langsung narasumber cantik kita, Dokter Nadia Muslimah Anissa, sebagai pembicara hari ini ya. Halo, Dokter Nadia. Halo, Kak Stella. Waduh, ini udah glowing pakai Biskin ya, Dok ya? Pakai Biskin Iya. udah mau 2 tahun. Wah, tuh ini udah ada bukti nyata ya rekan-rekan ya. Oke, nah izinkan saya memperkenalkan Dokter Nadia ya rekan-rekan. Oh, ups, maaf ini, minta tolong jangan dicoret-coret ya rekan-rekan. Oke. Nah, Dokter Nadia ini adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Beliau lulus kedokteran, FK Universitas Lambung Mangkurat tahun 2019. Beliau saat ini menjadi dokter umum di RSUD dan juga apotek kimia farma.
dan juga Certified Lactation Counselor. Lalu beliau juga aktif menjadi eksekutif Diamond Leader di HDI dan di sosial medianya boleh di-follow-follow ya rekan-rekan @Nadia Anissa. Oke, ini kita oke, baik saya stop share deh. Oke baik. Nah, sebelum kita mulai nih Doknet, saya pengen survei dulu. Berapa orang di sini yang pernah atau mungkin saat ini sedang struggle dengan masalah MAH atau GERD? Nah, boleh dong di kolom chat atau angkat tangan siapa di sini yang pernah atau sedang struggle dengan MAH atau GERD? Boleh? Oh, ada nih, Dok. Aku kata Kak Elsa Iya dari nih. Balikpapan. Terus saya kata Kak Dini ya. Iya, ada nih, Dok, ternyata. Ya, ini nih memang memang tepat nih ya kita semua datang untuk mendengarkan ya. Nah, cuma Dok sebenarnya, aku pribadi tuh penasaran. Kan kalau dulu-dulu tuh aku sering dengernya tuh dari kecil tuh sakit mah, kalau nyeri di perut bagian atas itu sakit mah, perih gitu ya. Hmm, Nah, tapi beberapa tahun kebelakangan ini tuh banyak dengernya tuh, "Aduh saya sakit GERD, oh saya didiagnosa GERD," gitu. Nah itu GERD itu tuh apa sih? Apakah sama dengan MAH? Nah mungkin bisa mulai dari pertanyaan itu ya Dok ya? Oke, Kak Stella sebelumnya terima kasih ya. Oh iya, Kak Stella, kalau menurut Kak Stella sendiri, kira-kira MAH sama GERD itu sama nggak sih Kak? Kalau menurut Kakak? Eee, pastinya ada bedanya, Dok. Cuma Cuma nggak karena tahu mungkin bedanya di mana. iya iya iya, kalau kalau sama kan nggak mungkin namanya beda ya, Dok. Cuma mungkin Hmm, masih bingung gitu, kayak bedanya tuh apa ya? Yang saya tahu sih perih-perih tuh MAH, tapi ini ada istilah GERD, itu apa sih, Dok? oke. Nah, jadi ini aku mau jelasin lebih lanjut, tapi sebelumnya aku share screen dulu ya Kak ya. Oke, baik silakan. Rekan-rekan yang lain kalau ada pertanyaan boleh ya dituliskan di kolom chat, nanti akan dijawab Dokter Nadia di akhir sesi. Oke? Oke, Kak Stella ini udah terlihat slide-nya. Sudah. Nah, jadi tadi kan Kak Stella nanya ini, kira-kira GERD itu sama istilah MAH itu sama nggak sih? Apa sih sebenarnya yang dibilang GERD itu kan? Nah, jadi sebenarnya GERD ini adalah singkatan gitu. Dia punya kepanjangan di mana GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease gitu. Jadi ini tuh adalah sebuah kondisi di mana isi asam lambung itu berulang kali naik ke atas. Nah, ke atas itu kemana gitu kan? Ini ceritanya lambung kita ya. Terus ini ada asam lambungnya, dia naik ke atas. Jadi di atasnya di atasnya struktur lambung itu ada struktur organ yang namanya adalah esofagus atau biasanya kita sebut bahasa awamnya kerongkongan buat menelan makanan gitu kan. Nah, sehingga ketika dia naik ke atas itu menimbulkan gejala tertentu atau bahkan bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi tertentu gitu, Kak Stella. Oh, wah oke. Mmm, sebenarnya asam lambung tuh, eee, bagus kan ya, Dok? Maksudnya Iya, ini kan isi lambung itu sebenarnya bagus, tapi yang menjadi masalah itu ketika isinya itu naik gitu ya, Dok, ya? iya, betul. Oke, baik baik kalau gitu apa sih bedanya, Dok, GERD dengan MAH, dengan asam lambung mungkin ya? Ini Iya, kan soalnya kan kalau misalkan kayak kita nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama orang, "Eh, iya nih aku juga ada asam lambung," katanya. iya iya Ya iya. sebenarnya manusia semuanya ada asam lambung Iya ya. iya iya Benar. iya. Nah, jadi sebenarnya itu adalah beberapa istilah yang memang, berbeda dan, punya maknanya masing-masing. Tapi sebelum sampai ke situ, aku mau tampilin dulu, ini sebenarnya lambung kita itu kalau misalnya normal ya, asam lambungnya itu tidak akan naik ke atas dan di sini ada otot, otot sphincter namanya, itu yang tertutup dan normalnya memang tertutup erat Kak Stella. Jadi dia itu kontraksi, Mmm, kontraksi tertutup gitu. Nah, tapi pada orang-orang dengan
gangguan GERD atau gastroesophageal reflux disease ini, ternyata si katupnya ini terbuka gitu Kak. Nah, nama katupnya ini adalah lower esophageal sphincter atau otot sphincter esophagus bagian bawah. Jadi ini esophagus, ini lambung, ini siapa ya yang coret-coret ya? Gimana sih cara nyetopnya? Iya, saya sambil cari tahu ya, Dok, ya, sebentar. Iya. Nah, jadi kalau misalnya normalnya itu tertutup erat. Tapi kalau misalnya pada orang-orang yang punya GERD, itu justru penutupannya itu melemah gitu. Jadi si lower esophageal sphincternya ini melemah sehingga asam lambung yang tadinya asam lambung, isi dari lambung itu sendiri yang tadinya harusnya berada di dalam lambung untuk dicerna, dia naik ke atas gitu. Nah, ini tuh sebenarnya penyebabnya tuh bisa dua. Bisa faktor si sphincternya ini yang memang melemah, bisa juga faktor dari tekanan di lambungnya yang meningkat. Jadi kayak kalau misalnya ada tekanan, dia akan secara paksa gitu ya kayak mendorong sesuatu menjadi nyembur tuh keluar. Tapi kalau misalkan nggak ada tekanan yang meningkat, itu sebenarnya isi dari sesuatu yang ada di lambung itu akan tetap berada di situ saja. Nah, akibatnya apa gitu kan? Karena si isi lambung ini naik ke atas, akibatnya akan ada rasa-rasa nggak nyaman di dada. Bahkan rasanya itu sampai terbakar. Pernah nggak Kak Sela ngerasa dadanya panas, rasa terbakar? Jujur kalau, saya pribadi sih belum pernah, Dok, tapi denger-denger katanya kalau yang GERD tuh gitu kayak kayak naik gitu ya, jadi panas gitu Iya, ya ke dada, ke panas kerongkongan ya? dadanya. Makanya disebut dengan Ah, istilah heartburn gitu. Karena ya rasa oh. panasnya itu benar-benar kayak rasa terbakar gitu, Kak. Bikin nggak nyaman sekali. Nah, terus eh, ada regurgitasi juga di mana kondisi asam lambungnya naik sampai ke tenggorokan. Bahkan kalau udah nyampai di esofagus bagian atas ya, sampai ke tenggorokan gitu, itu nanti akan memicu refleks batuk gitu. Dan akhirnya akan jadi batuk. Kalau ini terjadi secara lama, nanti orangnya akan batuk berkepanjangan. Jadi ada kasus di mana orang itu batuk lama, di ronsen normal, dicek apa segala macam normal. Oh, ternyata sebab dari batuknya itu adalah karena asam lambungnya yang naik terus. Ternyata orangnya tersebut malah punya GERD seperti itu. Terus Mmm. nanti efeknya suaranya jadi serak, tenggorokannya juga bisa jadi sakit gitu. Nah, kalau bahas yang istilah-istilah tadi, Mmm. kalau misalkan yang kata Kak Sela, apa sih dok bedanya emah, asam lambung, GERD gitu kan. Nah, jadi sebenarnya orang-orang bilang asam lambung kalau kita definisikan ke bahasa kedokterannya itu paling cocok itu emang dengan istilah GERD. Jadi kalau ada asam lambung berarti ada GERD, tapi bisa jadi orang itu salah bilang juga bisa, salah Mhm. salah menggunakan istilah gitu. Nah, terus yang paling banyak digunakan itu kan istilahnya adalah MAH ya, MAH. Nah, jadi asam lambung sama MAH itu bukan merupakan diagnosa, tapi istilah yang digunakan oleh orang awam untuk keluhan lambungnya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang aku ada MAH, itu bisa jadi dia dispepsi, bisa jadi dia gastritis, tapi bisa jadi juga dia adalah GERD gitu. Nah, terus kita bahas-bahas sedikit ya tentang dispepsi. Ini tulisannya jelas aja ya, Oke. aman ya. Oke, ini kita bahas sedikit tentang dispepsi. Jadi kalau misalkan dispepsi ini adalah sekumpulan gejala rasa nggak nyaman. Entah itu kembung, nyeri ulu hati, mual, muntah, atau perasaan nggak enak aja di perut. Sekumpulan gejala itu disebut dengan dispepsi gitu. Jadi dispepsi ini menjadi diagnosa yang paling banyak gitu kan ditemukan di praktek dokter biasanya. Karena untuk menegakkan ke arah gastritis
itu kita harus memastikan ada peradangan nggak di dinding lambungnya gitu. Kalau udah sampai terjadi peradangan, itu namanya bukan dispepsi lagi, tapi gastritis. Cuman untuk menegakkan si gastritis ini memang perlu dilakukan yang namanya mungkin endoskopi buat lihat lambungnya itu memang ada peradangan apa enggak, terbukti peradangan apa enggak. Sama kalau GERD juga dilakukan endoskopi dan pH metri buat mengetahui ada asam lambung yang naik enggak, gimana lapisan mukosa esofagusnya yang di atas lambung itu gimana gitu. Karena sebenarnya gejalanya beda-beda. Kalau misalnya sekedar kayak nyeri ulu hati, begah, bahkan orang-orang yang dengan dispepsi itu sendawa, suka sendawa gitu kan. Ada yang suka kentut gitu. Pokoknya nggak nyaman perutnya, itu bagian dari dispepsi. Tapi rata-rata semua penyakit ini adalah keluhan lambung yang biasanya gejalanya ada nyeri di ulu hati. Cuma bedanya kalau udah GERD itu khas harus ada rasa panas di dada, rasa terbakar, heartburn itu tadi gitu. Jadi gitu. Kalau misalnya diagnosanya itu berbeda, tapi kalau misalkan udah ada khasnya si GERD ini itu udah ada rasa panas di dada, rasa terbakar gitu, Kak Stella. Wah, oke oke. Jadi bedanya itu ya, mungkin kalau boleh disimpulkan, MAH tuh kayak lebih ke perihnya aja, tapi kalau GERD itu sampai naik gitu ya panasnya gitu ya? Iya, sama MAH itu adalah istilah buat keluhan lambung. Jadi MAH Oke, itu apakah merupakan GERD? Bisa jadi, tapi apakah semua MAH itu adalah GERD? Belum tentu. Karena oke, MAH itu bisa jadi dia hanya dispepsi atau bisa jadi dia hanya gastritis, peradangan saja. oke. Kondisi isi lambungnya belum naik, tapi kalau misalnya sudah sampai naik ke atas itu udah GERD gitu. Oh, oke oke. Wah, oke. Nah, kalau hari ini kan Dok fokus kita pengen bahas lebih dalam tentang GERD gitu ya Dok. GERD Mm-mm. itu panas, isi isi lambungnya tadi tuh naik sehingga menjadi terasa panas. Nah, boleh tahu nggak Dok, kenapa sih katupnya itu bisa melemah yang jadi batasan supaya si asam lambung ini nggak naik? Nah, jadi penyebab sikat tadi kan penyebabnya ada dua ya GERD ini. Jadi ada karena katupnya yang melemah. Jadi ada faktor dari si katupnya melemah sehingga isi asam lambungnya bisa naik. Ada juga dari tekanan di dalam lambungnya yang meningkat gitu. Nah, apa sih penyebab si katupnya ini bisa melemah? Ternyata GERD ini punya faktor resiko masing-masing, di mana setiap faktor resiko itu berperan. Ada yang perannya melemahkan katup, ada yang perannya itu meningkatkan tekanan di dalam lambungnya. Jadi kita bahas satu-satu tentang faktor resikonya. Nah, tapi sebelum kita bahas ke faktor resikonya, kita spill dulu nih. Biasanya dulu-dulu mah ini jarang banget ya kita temui pada usia muda bahkan anak-anak. Tapi sekarang-sekarang ini kayak banyak anak yang suka ngeluh sakit perut, gitu kan, mual-mual, bahkan sampai pusing-pusing, anaknya bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat tren, ternyata di beberapa penelitian itu nge-report bahwa GERD ini memang saat ini meningkat pada usia muda, khususnya di usia 20 sampai 40 tahunan. Dan memang di anak-anak pun prevalensinya juga meningkat seperti itu. Nah, lalu kita bahas kenapa bisa meningkat dan kenapa tadi si katup dari esofagusnya itu tadi melemah. Nah, ini dia. Kita bahas satu-satu. Kalau Kastela suka nggak makan makanan junk food? Suka banget. Suka banget. Sehari pasti ada makan. Mmm, kalau aku pribadi, seminggu mungkin 2 atau 3 kali sih, Dok. Yang kalau pas lagi jalan-jalan keluar tuh, Iya. Susah penasaran ya pengen nyoba. milah-milah jajanan. Iya,
Betul. Nah, jadi ternyata yang paling utama berpengaruh terhadap peningkatan kejadian GERD pada usia muda dan anak-anak ini adalah makanan. Nah, jadi aku pun nggak apa ya, tidak menutup kemungkinan aku juga ada kok konsumsi yang kayak gini, cuma saat ini udah lumayan taubat sih. Kayak udah mulai ngasih contoh karena kan ada anak juga ya. Jadi kalau misalkan jajan-jajan kayak gini kelihatan sama anak, ya nggak salah mereka kalau mereka pengen gitu kan. Nah, jadi faktor makanan, makanannya itu junk food gitu. Terus porsi makan yang terlalu banyak gitu, Kak. Makan misalnya Hmm. pagi nggak makan, tapi siang makannya sampai 2-3 piring, banyak banget. Nah, terus makan yang terlalu larut malam, sering nyemil berlebihan, terus mengkonsumsi kopi, soda, makanan pedas, berlemak, dan makanan-makanan dengan ultra processed food, ternyata itu memberikan faktor kedua penyebab tadi, baik itu ke naiknya asam lambung dan ke relaksasi dari lower esophageal sphincter tadi. Contoh ya, kalau misalnya kita makan terlalu banyak, itu isi lambungnya akan penuh banget, pasti akan menyebabkan tekanan di lambungnya tuh meningkat. Jadi kayak lambungnya bilang, aku nih udah kelebihan kapasitas kok makan aja masih gitu kan. Jadi kayak si ototnya itu udah kayak mencoba menahan-nahan biar isi lambungnya nggak naik ke atas, tapi udah nggak bisa lagi karena saking banyaknya nih yang dimakan gitu. Akhirnya naiklah si isi lambung beserta asam-asam lambungnya. Terus pada beberapa penelitian kayak soda, kopi itu ternyata bikin otot-otot eh otot dari esophageal sphincter tadi itu juga bisa melemah. Tapi mungkin ini kayak jumlah kopi yang berlebihan ya, karena sebenarnya kopi pun pada beberapa penelitian juga eh, punya efek bagus seperti itu. Cuma ya tiap orang punya sensitivitas yang berbeda-beda. Ada yang ibaratnya minum kopi nggak apa-apa, tapi ada yang setelah minum kopi lambungnya bereaksi. Kalau Kak Sela minum kopi gimana? Tahan? Kalau aku rada kembung sih, Dok, kalau apalagi yang kopinya kenceng ya. Mhm, iya sama aku juga, aku Iya. termasuk golongan copo minum kopi juga. Jadi kalau misalkan kayak minum kopi yang agak kenceng, agak mungkin tinggi, mungkin ya aku nggak ngerti juga sih sama perkopian duniawi itu memang agak rada-rada ada nyekit-nyekit gitu. Nah terus yang kedua adalah faktor dari obesitas atau kalaupun misalnya orang yang nggak obesitas tapi ternyata perutnya buncit gitu. Nah, ini ternyata ke faktor yang meningkatkan tekanan di perut tadi. Sehingga dia ngedorong, memaksa isi lambung itu naik ke atas. Terus, nih, kaum rebahan, kurang aktivitas fisik, yang ibaratnya nggak doyan jalan, nggak doyan olahraga, terus kerjaannya banyak yang duduk, mungkin kerjanya di kantor, terus udah di kantor, nggak sempat waktu olahraga, di rumah juga rebahan aja, nggak bergerak, ternyata juga berhubungan dengan peningkatan dari resiko GERD itu sendiri. Nah, terus merokok dan konsumsi ternyata berefek melemahkan si otot esofagus tadi. Jadi dia nggak bisa nutup maksimal gitu. Karena kekuatan ototnya itu udah melemah dan bisa memicu reflux yang sering terjadi dan mungkin agak susah juga buat dihindari ya, kayak faktor stres, depresi, gangguan tidur, hidup yang satset ingin serba cepat itu ternyata juga berhubungan dengan risiko naiknya asam lambung dan kejadian GERD seperti itu. Sehingga kenapa sih sering terjadi pada usia muda saat ini? Karena ya usia muda saat ini tuh memang banyak dengan lifestyle yang seperti ini gitu. Konsumsi makanannya, terus ada ada obesitas atau kalaupun nggak obesitas ternyata lemak visceral
banyak gitu, buncit. Terus banyak yang jadi kaum rebahan gitu. Dan pada beberapa orang yang konsumsi alkohol dan merokok itu juga sangat berpengaruh. Terus sekarang ini mungkin ya kayak mudah stres gitu kan dengan banyaknya tekanan dari sana sini. Nah, itu juga berefek gitu. Terus sekarang kita bahas nih pada anak-anak. Ternyata pada anak-anak juga nggak berbeda jauh dari dewasa. Sama, karena ibaratnya orang tuanya banyak mengkonsumsi junk food dan makanan ultra proses, sehingga si anak ini dia juga akan mencontoh seperti itu. Sehingga anak-anak yang mengkonsumsi makanan-makanan yang ultra proses, tinggi gula, ada soda, bahkan ada kafeinnya, itu pada anak-anak udah ngepek tuh. Terus jadinya si otot dari lower esophageal sphincternya itu udah melemah, jadi bisa naik ke atas. Terus saat ini juga banyak anak-anak yang obesitas. Jadi kayak kadang kita tuh ngira ya anak-anak gemuk gitu kan. Ih lucu, lucu gitu. Sebenarnya kalau misalkan udah ke arah obesitas itu udah apa ya perlu diwaspadai gitu kan karena segala sesuatu yang berlebihan itu emang nggak bagus. Jadi kalau misalkan anak yang obesitas itu tekanan intraabdomennya, tekanan di dalam perutnya itu juga akan meningkat. Terus anak-anak sekarang banyak main gadget nggak sih Kak? Jadi kayak Hmm, kalau dulu Kak Stella waktu anak-anak masih main yang di lapangan nggak kayak apa ya main inting, main musik tali. dong, lompat tali, ucing Iya, sumput kalau di iya, kita kan Bandung ini. aktivitasnya banyak ya, lari-lari gitu Iya. kan. Terus kayak main kalau di Banjar ajakan tukuk bahasa Indonesia apa ya? Yang kayak sembunyi-sembunyi dicari gitu. Oh, kalau bahasa Sundanya ucing sumput. Oh iya, nah pokoknya yang gitu. Soalnya kan itu kita Iya, perlu berlari ke sana kemari nyari orang, belum lagi kalau iya, misalkan yang mainnya banyak. Nah, kalau sekarang tuh kan rata-rata banyak yang mainnya lewat gadget gitu, game online, sehingga anak-anak juga kurang aktivitas fisiknya. Jadi kalau misalkan dia kurang aktivitas fisiknya, itu eh, menurunkan motilitas lambung. Jadi gerak ususnya itu lambat, Kak. Jadi makanan itu mhm, lebih lambat dicerna sehingga terjadi reflux lebih sering. Jadi kayak apa ya nyandet gitu loh di lambung karena dia lambat mencerna mmm, makanan karena nggak ada aktivitas fisiknya. Nah terus juga ini makanan yang rendah serat dan tinggi gula. Kita tahu ya wah, kayak cemilan anak-anak sekarang kayak perlu diwaspadai banget kayak mmm, permen, mungkin kue, cemilan-cemilan lain yang minuman-minuman tinggi gula kayak gitu. Nah, ternyata rendah serat dan tinggi gula itu juga ganggu mikrobiota atau bakteri baik yang ada di usus. Balik lagi, dia akan ganggu dari motilitas atau pergerakan lambung dan ususnya sehingga ada peradangan di sana dan cenderung asam lambungnya bisa naik ke atas gitu. Terus mungkin ada beberapa anak yang punya faktor cemas berlebihan gitu kan. Pokoknya kalau misalkan ada pasien terkait keluhan lambung ini aku paling sering sih nanyain eh yang dipikirin apa gitu. Kayak anak-anak kuliah itu kayak lagi skripsi dok gitu. Bolak-balik tiap minggu ke praktek kayak minta obat buat asam lambung karena kayak kalau misalkan udah overthinking, over cemas, itu juga sangat bisa meningkatkan produksi asam lambung dan bisa reflux. Nah, terus faktor genetik dan keluarga juga berpengaruh. Jadi, kalau orang tuanya punya riwayat GERD, itu anaknya punya resiko yang lebih besar. Ini tuh kayak diperkirakan entah karena memang bawaan dari pola otot sphincternya tadi, motilitas usus atau saluran cernanya tadi, atau terkait dengan pola makan yang ada di keluarga tersebut. Jadi kalau misalkan kita lihat faktor-faktor resiko kayak gini kayak, oh iya juga ya, kenapa jadi sekarang kasusnya jadi banyak sejak usia muda gitu ya Kak, jadi kayak mudeng. mhm, perubahan pola hidup intinya sih ya, Kak, ya. Iya, bener. Pergeserannya lumayan jauh ya. Iya,
Iya, tapi ini real loh, rekan-rekan semua. Jadi ada anak anak temen aku loh, Kak, jadi masih kelas 1 apa 2 SD gitu. Dia GERD, Mhm, anak-anak, beneran anak SD iya gitu. bener. Di praktek juga aku tuh banyak ketemu kasus anak-anak yang, mulai dari dispepsi, gastritis, sampai GERD, emang banyak. Karena ya itu kadang di praktek aja dia dibawa sama orang tuanya, HP-nya nggak lepas dari tangan. Dia nggak Mmm, ngomong sama dokternya gitu, dia asik mencet HP gitu. Terus ada juga yang memang anak-anak ada yang punya kecemasan berlebih tadi, kayak gitu. Terus mmm, memang, sekarang itu kayak banyak yang suka makan makanan cepat saji juga, kayak kata ibunya dia nah, nggak mau Dok kalau nggak fried chicken gitu, nggak mau makan selain mmm, fried chicken gitu. Ada yang nggak bisa makan nasi, bisanya cuma makan kentang goreng, terus mereknya harus yang tit gitu. Jadi mmm, kayak bener-bener difasilitasi dari umur berapa, Bu? Aku bilang kan kayak gitu, "Dari kecil, Dok," katanya, "dari 3 tahun, 4 tahun." Sekarang anaknya wah, udah 10 tahun. Buset, 7 tahun oh, makan makanan yang kayak gitu, gitu. mungkin dipikirnya asal kenyang aja gitu Iya, ya, Dok, asal mungkin mau faktornya makan gitu ya. bener. Padahal Tapi itu salah pelan-pelan sih banget. yang kayak gitu diedukasi dan kita juga Mmm, nggak bisa yang menyalahkan ibunya. Mungkin bisa jadi kayak informasi ini tuh belum terjamah ke ibunya. Jadi oke, kayak, eee, validasi perasaannya, oh paham banget pasti kayak momok anak makan, menolak makan, GTM, itu kan pasti jadi momok, yang iya. cukup cukup menyesakkan dada ibu-ibu ya. Jadi pasti ya Bu, kita tuh mikirnya yang penting anak ada yang masuk aja gitu, apa aja gitu, kayak gitu. Iya Dok," terus baru kita kayak Mmm, coba masuk mengedukasi, "Bu, nanti pelan-pelan ajarin ya Bu, dia makannya yang real food, makan nasi, atau misalnya, coba Ibu kenalkan buah biar nanti dia, nyemilnya buah. Terus kalau misalkan mau makan kentang, coba Ibu bikinin sendiri kentangnya di rumah, pakai kentang yang mmm, memang Ibu potong sendiri, Ibu masak sendiri, kayak gitu. Jadi ya pelan-pelan sih karena sensitif juga ya untuk iya hal-hal sih. yang seperti itu. Iya iya, betul betul. Nah, Dok, kan kasusnya makin banyak ya, makin mungkin kita ngerasanya makin umum, tapi apa sih bahayanya gitu? Maksudnya GERD itu tuh walaupun umum, ini tuh seberapa berbahaya sih, Dok? Oke. Nah, Kakak pernah dengar istilah-istilah ini nggak? Esofagitis, struktur, Wah, bahkan baret baru? baru-baru kalau esofagus pernah, karena dulu aku anak IPA, Kak. Cuma Oh, iya. Kalau istilah ininya esofagus baru kan nih. kalau esofagus kan nama organnya ya, Kak. Ya, Ibaratnya sebelum sampai ke lambung kan makanan lewat esofagus dulu, pelajaran IPA kita dulu, gitu. ya, Nah, terus kalau misalkan si GERD ini kita biarin, nggak kita tanganin, nggak melakukan perubahan pola hidup, itu akan terjadi komplikasi-komplikasi. Mungkin mmm, awal-awalnya cuma gejala-gejala GERD doang, tapi lama-lama ternyata dia bisa memberikan efek kerusakan pada khususnya si esofagus. Kasihan si esofagus karena kan si isi lambung dan asam lambung tadi pertama kali keluarnya melewati esofagus. Jadi yang paling banyak dilewatin oleh isi lambung dan asam lambung tadi adalah si esofagus. Jadi yang pertama itu terjadi peradangan. Jadi Kak Stella bisa lihat di sini normalnya esofagus kita pink gitu kan warna mukosanya cantik mmm, kayak gini. Kalau misalkan udah terjadi peradangan, itu udah disebut dengan esofagitis. Itis itu oke, artinya radang. Itu udah kayak merah luka di sininya. mmm, Jadi ini udah pasti keluhannya udah kayak nyeri, terbakar, dan mungkin menetap gitu. Dan kalaupun ibaratnya diobati juga sangat perlu waktu. Nah, terus lambat laun kalau misalnya kita nggak ngeh dan kayak nganggap sepele keluhan-keluhan kayak gini, itu bisa menyebabkan yang namanya struktur, penyempitan. Jadi karena kayak kalau kita luka, itu proses penyembuhannya kadang kayak ada koreng, terus bisa ada mmm, keloid-keloidnya gitu ya kan, Kak? mhm, Nah, sama di esofagus itu lukanya itu ternyata menyisakan jaringan, sisa struktur yang menyebabkan mmm. menyempit nih dinding esofagusnya. Ya terjadi penyempitan. Apa jadinya? Ya kalau misalkan nyempit gini makanan susah nggak sih masuk? Tambah susah nggak sih Mhm mhm. makan jadinya?
bisa nggak bisa menelan, muntah terus. Jadi dia kayak tiap makan muntah karena makanannya nggak bisa sampai ke lambung, terhalang di sini gitu. Terus yang lebih parah lagi, ini walaupun kasusnya jarang ya terjadi, cuma nice to know biar kita bisa menghindari. Ini ada istilah yang namanya Barrett esophagus. Bahkan Barrett ini udah dibilang prekanker Wah, esofagus, yang dimana kalau misalkan dibiarin itu udah ke arah kanker esofagus. Sepele ya, gejala GERD yang panas-panas, rasa nggak enak di iya. dada, kalau dibiarin ternyata efeknya juga berbahaya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan di usia muda udah ada tandanya, sebaiknya kita aware, kita syukuri bahwa itu adalah alarm gitu buat kita jadi lebih baik. Mungkin hal yang sudah terjadi biar kita jadi refleksi bahwa oh ternyata selama ini aku terlalu makan banyak junk food ya, oh atau oh selama ini ternyata aku makan malam kemalaman terus kebanyakan habis makan langsung berbaring lagi kayak gitu kan. Oh Hmm, ternyata seperti itu ya, oh ternyata efeknya seperti ini. Jadi kita kayak punya alarm buat kita perbaiki lagi gaya hidup kita gitu agar gejala-gejala yang tadinya muncul itu jadinya nggak jadi parah. oke. Wah, eee, terus Dok, kalau misalnya nih pengen tahu, kita tuh sebenarnya udah ke arah GERD atau bukan? Kayak maksudnya kan kalau perut panas tuh misal nih, aku makan pedas, itu kan kerasa panas juga, tapi itu Mhm. bukan GERD kan, Iya, Dok? itu kan di perut ya panasnya. Ya. Oh, nah ini gimana nih cara kita taunya nih untuk, menganalisa gitu sebelum kita ke dokter, ini tuh ciri-ciri GERD atau bukan ya, gitu? Iya, oke oke. Nah, jadi, sebenarnya ini tuh yang dipakai para dokter-dokter di FKTP ya, maksudnya di fasilitas tingkat pertama yang mungkin nggak ada, nggak ada fasilitas buat melakukan endoskopi. Karena kan endoskopi itu dimasukin kamera lewat Mhm. mulut gitu kan, buat melihat gimana sih kondisi esofagus dan lambungnya, seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman punya gejala, teman-teman bisa banget nih melihat ke tabel skor GERD-Q ini karena ini cukup sangat membantu untuk mengarahkan apakah ternyata gejala yang kita rasakan itu ke arah GERD atau tidak gitu. Nah, di sini kayak ada 6 pertanyaan di mana setiap pertanyaan itu ada skornya karena skornya ini beda-beda tergantung frekuensi seberapa sering kita mengalaminya. Jadi GERD ini dikaitkan dengan kejadian yang berulang dan, terus-terusan gitu, Kak. Jadi kalau misalkan seberapa sering kita ngalamin perasaan terbakar di bagian tulang dada. Jadi letaknya harus di dada ya, nggak Mmm. bisa di perut bawah, tapi di dada. Karena tadi rasa terbakarnya berasal dari esofagus yang kena, gitu kan. Nah, apakah nggak pernah atau ternyata pernah tapi 1 hari aja atau pernah ternyata 2 sampai 3 hari, pernah tapi lama 4 sampai 7 hari gitu. Kalau misalkan 1 hari aja skornya 1, kalau 4 sampai 7 hari skornya 3. Nah, terus seberapa sering kita ngalamin naiknya isi lambung ke tenggorokan. Kalau misalnya isi lambung naik ke tenggorokan ini kerasa. Jadi kayak ada makanan yang di tenggorokan gitu naik. Bahkan ada yang sampai ke muntah dikit gitu. Bahkan kayak muntahnya mungkin asam gitu. Tapi pasti kerasa naik ke atas gitu isi lambungnya, seberapa sering. Terus seberapa sering keluhan nyeri ulu hatinya, karena keluhan nyeri ulu hati ini adalah keluhan yang paling umum dan sering terjadi. Nah, terus kalau misalnya nggak pernah, itu justru skornya tinggi, karena nyeri ulu hati tadi lebih ke arah dispepsia, gastritis, bagian mah yang bukan GERD gitu. Makanya kalau Mmm. misalkan nggak pernah itu justru poinnya tinggi. Seberapa sering mengalami mual? Nah, terus seberapa sering mengalami kesulitan tidur di malam hari karena rasa terbakarnya di dada dan naiknya isi perut? Dan seberapa sering minum obat tambahan untuk rasa terbakar di dada dan naiknya isi perut? Dari pertanyaan ini kita udah bisa melihat jelas bahwa
keluhan yang mengarahkan ke arah GERD itu adalah dua yang paling apa? Yang paling mendekati gitu. Rasa terbakar sama rasa naiknya isi lambung ke atas. Rasa terbakarnya harus di dada, bukan di perut, tapi Hmm, di dada, dan rasa naiknya isi perut atau isi lambung tadi. Nah, kalau kita total-total, kalau skornya kurang dari 7, kemungkinan itu nggak menderita GERD, bisa jadi hanya dispepsia atau gastritis tadi. Tapi oke. kalau misalnya skornya 8 sampai 18 kemungkinan besar bisa jadi menderita GERD gitu. Jadi kalau misalkan dari sini, ini soalnya kan apa pertanyaannya sederhana ya dan kita bisa refleksikan ke diri kita. Jadi kalau Hmm, misalkan ada teman-teman di sini boleh nih hitung sendiri skornya hmm. berapa. Kalau udah di 8 ke atas mungkin segera waspada, boleh konsultasi ke dokter gitu ya. Gimana cara mengatasinya. Oke. Nah, boleh dong yang tadi jawab ada pernah MAH atau GERD gitu. Nah, kira-kira ini skornya berapa nih rekan-rekan? Ada yang dari tadi udah checklist-checklist ngitung nggak nih? Wah, ini, Berapa berapa Kak Wina kira-kira? ya, anaknya juga GERD. Wah, iya tuh ini berarti memang kasusnya real ya rekan-rekan. Mhm. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Sebenarnya GERD tuh bisa sembuh nggak sih? Nah, ini pasti ditanyain banyak orang nih. Oke. Sebenarnya kalau misalkan, bisa sembuh saat kan GERD itu biasanya ya penyakitnya sifatnya akut ya, kayak kalau Hmm. baru-baru terjadi. Sebenarnya bisa sembuh dengan tadi perubahan gaya hidup, sama mungkin jika diperlukan mungkin perlu tambahan obat-obatan tertentu. Jadi ada kok yang ibaratnya terbebas dari GERD gitu. Tapi apakah setelah sembuh GERD itu bisa kambuh GERD lagi? Bisa jawabannya. Iya, Jadi maksudnya sembuhnya itu ya kalau kamu mau sembuh selamanya tergantung kamu gitu kan, gimana cara mengontrol dari faktor resikonya tadi gitu. Karena kita lihat ya faktor resikonya tadi banyak. Tapi kalau misalkan saat sakit bisa nggak disembuhin GERD-nya? Bisa. Tapi kalau misalnya udah sembuh bisa nggak kena GERD lagi? Bisa juga gitu. Nah, kalau misalkan udah ada gejala awalnya, hmm, gimana ibaratnya buat menanganinya? Jadi yang pasti selalu diedukasi adalah perubahan gaya hidup. Kayaknya penyakit apapun ya Kak Stella, iya, obat utamanya adalah perubahan pola hidup gitu kan. Jadi betul. coba teman-teman karena ini penyakit di bidang pencernaan ya, pasti banyak terkait dengan makanan dan cara makan gitu. Coba teman-teman lihat lagi makannya, coba perbaiki waktu makannya yang ngerasa GERD-nya sering kambuh, coba dilihat apakah memang tengah malam suka tiba-tiba masak mie instan, terus habis masak mie instan kekenyangan lalu tidur gitu kan. Nah, jadi diperbaiki yang gitu-gitu. Jadi pastikan teman-teman makan 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Jadi kalau misalnya Hmm. Kak Stella tidurnya biasa jam berapa? Ih, malam aku mah, Kak. Bisa Soalnya jam dua begadang kan belas juga gitu. salah satu faktor bisa jadi GERD juga. Oh, oke. Selama mungkin Kak Stella nggak nyemil di malamnya, mungkin resiko itu rendah. Nah, tapi ya, Dok, kayak resiko begadang itu tuh lapar malam-malam. Iya Biasa bener, jam soalnya 12-an tuh kayak lapar. bahaya banget, bisa buka ojol kan buat Iya. ngecek apa yang bisa di Gojek atau di Grab gitu, di GrabFood. Bahaya Iya, memang iya. begadang itu ya. Nah, biasanya jam berapa tidur? 12, 11? Jam 12 lah. Berarti kalau misalkan jam 12 pun, kalau anggaplah 3 jam, itu udah jam 10 jangan jam 9 malam Hmm, udah jangan makan apa-apa lagi. Aku oke. biasanya sih saranin buat pasien-pasien aku yang GERD kayak, Bu, kalau misalnya udah habis maghrib ya Bu, kayak jam 7-an gitu. Habis maghrib itu kayak sekitar jam 7 ya kalau di sini. Jam 7, Ibu makan terakhir makannya usahakan jam 7 aja karena nanti kalau jam 9 jam 10-an Ibu udah tidur, biar lambungnya punya waktu buat mencerna makanan yang terakhir Ibu makan sebelum Ibu tidur gitu. Soalnya kalau misalkan Ibu makannya habis Isya,
atau jam 8 9-an itu kemepetan sama waktu tidur. Jadi teman-teman bisa Hmm. di-warning dirinya sendiri gitu kan, buat makannya coba sebelum jam tidur itu 2 sampai 3 jam jangan makan dan nyemil. Nyemil tapi nyemilnya ternyata martabak 2. Ah, Itu kan kayak aduh. nyemil tapi besar gitu. Iya, 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 iya. Heeh. Nah, terus hindari makan makanan terlalu malam. Nah, jadi kayak begadang itu 2 sih resikonya, begadangnya iya, resiko makan malamnya juga iya. Karena sangat bisa tergoda ya. Apa Terus mungkin mhm, apa mungkin gini ya, Dok, karena kan asam lambung itu keluar ketika makanan masuk gitu kan ya. Kalau iya. misalnya kita makannya malam-malam, otomatis asam lambungnya keluar malam, terus kita tiduran tuh, jadi Iya, asam lambungnya naik. naik, gitu nggak sih, Dok? Gitu Betul. ya? Iya, Oke, oke. bener. Dapat ya sampai di sini ininya, logikanya Oke, kenapa. oke. Nah, terus hindari makanan yang terlalu banyak dan berat. Jadi, emang ya Mmm, porsi makan yang bagus itu adalah secukupnya, tapi dengan, menu lengkap gizi seimbang. Terus kalau teman-teman yang punya riwayat penyakit lambung, itu pola makan yang bagus itu adalah sedikit tapi sering. Jadi kalau misalnya mau makannya 3 sampai 4 kali sehari dengan porsinya yang kecil. Bahkan kayak ada yang pasien itu makannya 5 kali sehari tapi sedikit-sedikit kayak 5 sendok kayak gitu. Dan lebih aman karena ibaratnya tidak membuat peningkatan di dalam perutnya. Karena tadi makanan yang terlalu banyak itu kan bikin peningkatan tekanan di dalam perutnya. Jadi oke. hindari makanan yang terlalu banyak dan berat. Terus kayak ada beberapa makanan-makanan yang mungkin ada punya kandungan tepung, terus kayak pengawet itu biasanya lebih sulit untuk dicerna. Jadi misal Oh, kita makan pagi udah yang berat, ultra proses misalnya. Terus kita makan siang, makan yang tadi pagi aja belum selesai Kak Stella dicerna. hmm, Numpuk dia, jadinya penuh isi lambungnya. Lalu akhirnya jadi reflux ke arah GERD lagi gitu. Jadi kalau udah ada gejala, teman-teman sebaiknya makannya polanya sedikit tapi sering gitu. oke. Katanya kalau Mhm, misalnya nih sibuk kerja gitu atau mhm. mungkin sekolah gitu, kayak mungkin bawa kayak, apa ya, Bekal. bekal ya, kayak yang Iya, kecil-kecil gitu untuk betul. jaga ininya ya, jaga supaya asam Mhm. lambungnya nggak naik ya. Jadi kan apa, kita bisa bawa bekalnya mungkin kayak di wadah yang kecil, tapi mungkin wadahnya kayak ada 3 gitu. Ini buat kayak Mmm, cemilan jam segini, ini buat makan jam segini, ini buat cemilan jam segini. Jadi kayak kita buka satu-satu gitu. Jadi kalau oke, kita nggak membiarkan lambungnya terlalu lama kosong dan kita tidak mengisi lambungnya dengan terlalu banyak dan terlalu berat oke. jenis isinya gitu. Terus hindari nih pencetusnya. Biasanya sih pedas ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit untuk dihindari khusus seorang dewasa. Jadi kayak kalau anak-anak ya kayak mamanya bawa anak, "Ini loh Dok, batuk terus Dok Kay anaknya," gitu, atau sakit perut katanya, "Susah Dok Kay makannya, nggak makan, telat makan." Terus pas mamanya datang, dengan keluhan serupa sakit perut ternyata makan pedas. Besoknya minggu depannya datang lagi, keluhan yang sama lagi makan pedas lagi. "Bu, ini Ibu ngasih tahu anaknya nggak bisa jangan ini, jangan itu, tapi Ibu nggak bisa membatasi makanan pedas." "Iya Dok, soalnya nggak bisa makan kalau nggak pedas," katanya. Nah, sebenarnya mungkin kalau misalkan di-cut banget ya, agak stres juga ya mungkin orang-orang Mmm, yang sangat, doyan sama pedas, tapi mungkin bisa dikurangi yang tadinya mungkin makan mie level 10, ya mungkin level 8, 6, 5, sampai akhirnya, eee, level yang paling rendah. Tapi kalau misalkan mmm, bisa langsung nge-cut, itu justru lebih baik. Terus kalau misalkan makanan yang berlemak-lemak juga, karena makanan berlemak cukup susah untuk dicerna, bikin mmm, perutnya lebih penuh juga kayak gitu, sehingga tadi bisa meningkatkan tekanan lebih banyak di lambungnya. Soda, terus pada sebagian orang teh, kopi, jadi kayak, beruntung ya orang-orang yang bisa minum kopi 3 4 kali sehari, tapi ada wow, juga yang minum setengah gelas aja itu udah asam lambung langsung masuk rumah iya, sakit gitu kan. Nah, jadi kita kayak perlu
mengetahui apa sih pemicu yang bikin kita keluhannya seperti itu gitu kan, dan itu yang kita hindari. Coklat juga karena pada beberapa orang itu Mhm. sensitif terhadap coklat. Jangan lupa perbanyak makan serat, buah dan sayur, dan hindari berbaring langsung setelah makan. Ini sih yang paling sering terjadi Oh. habis makan, atau kalau nggak berbaring dia nyender. Sekarang kan kayak ada sofa gitu kan, Mhm. sofanya yang kayak rada rebahan, jungkat-jungkit lagi, bisa jungkit ke belakang. Nah, itu paling sering terjadi, eee, langsung berbaring setelah makan, itu asam lambung dan isi lambungnya bisa naik. Terus teman-teman yang masih malas berolahraga atau beraktivitas fisik, sempatkan melakukan aktivitas fisik atau olahraga karena ini bantu buat saluran cerna kita, teman-teman. Buat dia bisa bekerja lebih optimal, motilitasnya lebih, optimal gitu, dan kita pun terhindar dari obesitas karena berolahraga gitu kan, membakar kalori juga. Terus hindari rokok dan alkohol, istirahat yang cukup, hindari begadang. Nah, Kak Sela kalau bisa hindari begadang, tapi ini aku juga sih kadang nggak bisa menghindari. Iya Begadang iya aku iya. juga kayak tidur masih di jam 11, 12 rata-rata. Terus manajemen stres dengan baik. Jadi banyak banget Kak orang yang MAH ini akhirnya dapat obat penenang. Oh, dan obat MAH, tidur saya pernah dengar. gastritis, GERD, iya karena Ya. dia ternyata penyebab naiknya asam lambung, GERD itu tadi, itu ternyata karena memang, gangguan kecemasan yang berlebihan, gangguan tidur, habis itu nggak bisa manajemen stres dengan baik, sehingga kita obat-obatin dengan obat-obatan buat ngeprotek lambungnya pun nggak mempan, karena stresornya ada Mmm, terus. Dikit-dikit dia was-was, dikit-dikit dia oke. stres, dikit-dikit dia nggak tidur semalaman gitu. Dan akhirnya kita harus refer ke, psikiatri atau spesialis jiwa, dan ternyata setelah dapat, apa, kayak mood stabilizer, ibaratnya obat-obat yang, mengembalikan stabilitas mood-nya, terus menenangkan dia dari rasa kecemasannya, ternyata si GERD-nya ini juga bisa terkontrol gitu. Wah, Nah, oke. jadi kalau teman-teman udah ada gejala, boleh konsultasi gitu kan, buat penanganan lebih lanjut. Jadi kayak jangan dipendam sendiri, apalagi kalau misalnya gejalanya sampai progresif. Mungkin kalau misalkan yang sekali muncul, habis itu nggak ada muncul lagi, tahun depan baru ada muncul, ya mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan Mmm, kayak tiap minggu, tiap bulan ada, nah itu sih saran aku periksa aja, konsultasi. eee, kalau endoskopi itu kapan tuh, Dok? Atau Kenapa? nunggu endoskopi yang tadi dokter bilang? Biasanya Kak, kalau misalnya tadi kan ada skor GERD-Q ya, biasanya Mmm, sih dokter itu, setelah menilai dengan skor GERD-Q tadi, dia akan menerapi oke. mulai dari pola hidup tadi, sama biasanya diterapi sih 1 sampai 2 minggu. Kalau misalkan 1 sampai 2 minggu membaik, ya biasanya nggak perlu yang sampai endoskopi, tapi ada orang yang udah step up nih, obatnya mulai dari yang lini 1 dulu, terus lini 2, terus lagi obat ini dan ini, nggak ada perbaikan, tetap muntah misalnya, tetap Mmm, panas di dadanya, nggak ada perbaikan. Nah, itu biasanya dokter akan mempertimbangkan untuk dilakukan endoskopi. Selain untuk oke. memastikan GERD-nya tadi, buat tahu juga ada kelainan struktur apa, apakah udah ada terjadi yang esofagitis tadi, apakah udah, ada struktur gitu. Oke Biasanya oke. kalau nggak membaik sama terapi obat gitu. Oh, oke. Siap siap kalau gitu. Nah, terus kalau soal makanan nih, Dok, tadi kan hindari pemicu. Nah, dan perbanyak serat. Ada lagi nggak sih, Dok, yang mungkin saran gitu yang praktis kita bisa lakukan atau kita bisa makan gitu sehari-hari untuk yang sudah ada gejala MAH atau GERD gitu, ini khususnya GERD ya. Nah, itu gimana tuh, Dok? Ada nggak rekomendasi-rekomendasinya? Nah, jadi, sebenarnya kalau misalkan kita mau ikhtiar
jalur non farmakologi atau jalur non obat-obatan, sebenarnya ada sih beberapa di penelitian itu disebutkan kayak aloe vera, habis itu ada jahe juga aku pernah baca. Nah, terus yang banyak juga disebutkan itu adalah madu. Madu ini ternyata untuk saluran pencernaan itu terkenal dengan efek gastroprotektornya. Gastroprotektor ini adalah melindungi mukosa lambung dan menyeimbangkan pH lambung. Terus dia juga punya kerja menginduksi epitelisasi mukosa lambung dan esofagus gitu. Bahkan di sini tuh kayak banyak banget ditemukan penelitian bahwa memang madu ini sangat berpengaruh buat gastroprotektor, pelindung lambung seperti itu kan. Terus mengatasi bahkan sampai ke ulkus di daerah lambung, dan ada yang menyebutkan juga berdampak pada penurunan gejala GERD. Jadi kayak ada studinya di sini kayak pada pasien GERD, penurunan gejala heartburn ringan sedang setelah mengkonsumsi madu alami 1 sampai 2 sendok teh per hari. Mengkonsumsi madu alami ya. Jadi di sini catatannya madunya harus madu alami yang memang pure, tidak ada campuran pemanis gula seperti itu. Nah, terus ternyata madu ini itu punya efek macam-macam buat mengatasi keluhan perlambungan ini. Tadi efek pelapis. Jadi kayak tekstur kental madu, dia memberikan lapisan pelindung gastroprotektor tadi pada mukosa lambung dan esofagus, sehingga eh, walaupun mungkin ada kenaikan asam lambung karena udah dilindungi tadi dinding lambung dan esofagusnya, jadi iritasi dari asam lambung yang naik tadi tidak separah kalau nggak ada pelindungnya gitu. Nah, Hmm. terus ternyata madu juga punya sifat antiinflamasi dan antioksidan. Jadi kayak ada kandungan flavonoid, fenolik, yang dimana dia itu punya efek antiinflamasi, terus menyebab meredakan peradangan mukosa akibat terjadinya reflux tadi. Terus madu sifatnya menyembuhkan luka ya. Jadi luka di kulit juga, bahkan aku pernah ada pasien yang katanya luka gitu diolesin di kulitnya bener-bener pakai madu terus bisa sembuh. Nah, kalau di sini lukanya di mukosa lambung dan gaster, ternyata dia juga bisa menyembuhkan karena dia punya sifat merangsang angiogenesis dan regenerasi dari sel epitel tadi. Sehingga kalau misalkan tadinya sempat ada asam lambung yang sempat naik, cairan isi lambung yang sempat naik, dan menyebabkan luka dan iritasi, itu dia bantu memulihkan dari adanya luka itu tadi. Terus efek antibakteri terhadap Helicobacter pylori. Nah, jadi bakteri Helicobacter pylori ini adalah bakteri yang sering menyebabkan gastritis, Kak. Jadi gastritis, tadi kan mah tadi macam-macam ya. Mah tadi bisa karena dispepsi, bisa karena gastritis, bisa karena GERD gitu kan. Nah, si gastritis ini itu bisa karena konsumsi obat-obatan tertentu yang bikin iritasi asam lambungnya, bisa juga karena adanya infeksi bakteri si Helicobacter pylori. Nah, jadi ternyata madu ini juga berefek pada si bakteri Helicobacter pylori ini. Dia kayak Hmm. bantu menurunkan aktivitas si bakteri ini seperti itu. Jadi Wah. luar biasa ya. Jadi bisa teman-teman coba di rumah, dan aku pun banyak sih punya pasien yang sangat terbantu dengan pemberian madu secara rutin di pagi hari 1 sampai 2 sendok. Ada yang langsung dikonsumsi, ada yang dilarutkan dulu. Itu ada banyak yang udah bisa lepas dari obat-obatan perlambungan duniawi, Kak. Jadi luar biasa, iya. Oke. Ya, jadi kayak dia ngechat ngabarin, "Dok, makasih banyak ya atas sarannya," gitu kan. Aku kan saranin dia konsumsi madu tiap pagi, udah
bulan ini nggak ke praktek karena nggak perlu ngambil obat mah lagi gitu. Jadi Oh. iya, jadi kan apa ya, senang ya kita kayak bisa men-sharing-kan dan orang bisa, lepas dari yang tadinya dia konsumsi obat-obatan kayak gitu, sekarang bisa lepas. Tapi ya pasti saya tuh selalu bilang, "Pak, ini mau saya obati sampai ke Turki, sampai ke Dubai juga kalau Bapak makannya tetap kayak gitu, nggak Hmm. bisa." Tapi kayak benar-benar kita harus sama-sama konsisten gitu. Bapaknya konsisten untuk perubahan pola hidup, kita coba lewat jalur yang non farmakologi gitu. Wah, keren banget ya, Dok, ya. Ini juga nih, ada testimoni dari Kak Siti. "Aku setelah rutin konsumsi Clover Honey, bisa minum kopi dengan tenang." Wah, makasih banyak Weh. testimoninya nih, Kak Siti. Oke, wah rekan-rekan sangat tercerahkan hari ini. Ini kalau aku lihat, di kolom chat udah banyak pertanyaan nih, Dok. Nah, Eee, selain tadi mungkin ada beberapa yang sudah terjawab, tapi ada juga beberapa yang belum ada di materi nih, Dok. Mungkin sambil dipilih-pilih, sambil, aku mau share ya. Tadi kan rekan-rekan udah tahu nih kalau, sudah punya gejala GERD, itu bisa dibantu dengan madu. Nah, rekan-rekan, aku punya info menarik nih. Siapa di sini yang mau dapat madunya Clover Honey yang tadi aku sampaikan di depan itu secara gratis? Nah, ayo, ada yang tertarik nggak nih? Siapa yang mau, bisa mengkonsumsi Clover Honey dan produk-produk HDI lainnya secara gratis tiap bulannya. Mau ya? Mau ya? Oke. Kalau gitu saya mau share caranya nih. Nah, caranya rekan-rekan yang pertama di HDI, di perusahaan kami membuka kesempatan untuk kita semua menjadi member sebagai konsumen. Rekan-rekan sekarang kan udah nggak zaman ya kita keluar uang banyak gitu untuk sehat. Nah ini rekan-rekan bisa hemat banget belanja di HDI. Karena kalau rekan-rekan daftar menjadi newbie atau, member baru di HDI, belanja pertama kali aja udah bisa dapat nektar sebesar, up to 10% ya kalau daftarnya ini pakai kode referral. Nah, kode referralnya dari mana? Silahkan tanya ke yang mengundang rekan-rekan ke acara ini ya. Lalu untuk pengiriman produknya itu dapat voucher lagi ongkos kirim. Jadi subsidi ini tuh di-cover sampai 30.000 ya kalau misalnya masih di kota-kota besar sih itu udah free ya gitu, hanya dengan minimal belanja 500.000. Ibarat kita beli 1 kilo Clover Honey aja tuh udah, dapat free ongkir gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya di bulan ini rekan-rekan ulang tahun atau ya di bulan kapan pun rekan-rekan ulang tahun, rekan-rekan bisa mendapat tambahan nektar 5% hingga 50.000. Dan ada juga nih program referral. Jadi kalau misalnya kita sudah member di HDI, lalu kita ajak nih teman kita, "Eh, yuk member juga di HDI." Nah, teman kita ini daftar pakai kode referral kita kan. Maka kita akan mendapat nektar 5% dari pembelanjaan pertama teman kita tersebut. Jadi teman kita dapat nektar, kita juga dapat nektar. Jadi sama-sama untung ya, win-win solution. Oke, next-nya apa sih nektar itu? Nektar nektar ini simpelnya ini tuh seperti poin belanja atau cashback yang bisa kita dapatkan untuk potongan belanja berikutnya. Jadi belanja berikutnya tuh lebih hemat gitu, karena kita punya poin nektar gitu ya. Nah, nektar ini digunakan maksimal setengah dari total belanja berikutnya, lalu berlaku selama 6 bulan sejak belanja. Lama ya, cukup waktu ya untuk pakai nektarnya. Lalu nilainya ini sama dengan Rp1 gitu. Jadi nektar ini senilai rupiah ya, yang tersimpan di ID member kita masing-masing. Nah, itu kesempatan pertama. Nah, ada lagi kesempatan berikutnya untuk menjadi enterpriser. Kalau tadi membernya sebagai konsumen ya, kita mengkonsumsi produknya saja. Nah, HDI juga membuka peluang bisnis atau peluang usaha. Nah, ini nih supaya
kita dapat produknya secara kita bisa minum Clover Honey secara gratis setiap bulan ya. Maka jadilah enterpriser. Jadi di sini kita punya penghasilan dan juga jadi dampak positif ya untuk orang-orang sekitar. Tentunya, benefit yang tadi itu akan didapatkan juga oleh seorang enterpriser. Nah, ini setiap belanja dapat nektar 5%. Nah, ini lebih besar ya benefitnya. Ongkos kirimnya vouchernya dapat 2 per bulan ya. Jadi ini diperbarui per bulan dapat jatahnya 2 voucher ongkos kirim. Lalu kalau di ulang tahun, tadi di bulan ulang tahun, kalau yang tadi cuma sampai 50.000 ya nektarnya, kalau rekan-rekan jadi enterpriser, ini 3 kali lipat lebih besar loh. Nektarnya bisa sampai 150.000 dapatnya. Lalu dapat komisi ketika kita mereferensikan member baru atau enterpriser baru sebesar 25% dari BV setiap member barunya tersebut belanja gitu ya. Nah, lalu bisa dapat juga recognition, cash award sampai 1 miliar rupiah. Lalu sudah disediakan juga digital platform untuk belanja, untuk platform bisnis, yaitu sudah tersedia free, tinggal dipakai aja. Lalu untuk rekan-rekan yang merasa, aduh, aku nggak jago jualan, aduh, aku nggak jago bidang kesehatan, misalnya nggak ada nyambung-nyambungnya, tenang aja rekan-rekan, karena di HDI ada special coaching dan juga mentoring nih yang akan membantu kita untuk, menjadi bisa dan terbiasa gitu ya. Lalu ada juga, fasilitas Crown Counsel. Crown Counsel ini tuh pemegang saham ya, jadi dapat dividen dari HDI-nya. Lalu tentunya siapa sih yang nggak suka liburan tapi dibayarin? Semua mau ya? Coba kurang apa lagi? Di HDI bisa dapat komisi, bisa dapat produk gratis, bisa dapat liburan gratis, dibantu lagi ya coaching dan mentoring. Maka tunggu apa lagi rekan-rekan? Jadi segera ya daftar karena nih potensinya nih dalam rupiah ya. Ini aku cepet aja. Potensi pendapatan rekan-rekan di HDI itu bisa sampai 184 juta profit per bulan. Dengan cara, misalnya kita komit nih, dalam setahun ke depan, pokoknya bulan ini bulan apa? Oktober. Oktober kita dapat satu enterpriser baru, artinya kita mencari dan mendapatkan orang yang mau aktif juga nih bisnisnya dan melakukan hal yang sama. Artinya dia pun di bulan depannya akan mendapat satu orang partner bisnis baru gitu ya. Pokoknya janjian nih semuanya, yuk kita per bulan dapat satu rekan kerja baru. Yuk semuanya ya, janjian ya, sebulan satu aja masing-masing. Oke? Nah, bulan pertama misalnya kita dapat satu orang kan kita jadi berdua timnya. Bulan kedua kita berdua nih timnya, masing-masing dapat satu jadi berempat. Bulan ketiga berempat nih yang bekerja sama, masing-masing dapat satu jadi 8 orang tim. Dan bulan berikutnya seperti itu terus ya, pokoknya semua masing-masing sebulannya dapat satu rekan kerja, maka kelipatannya luar biasa sekali rekan-rekan. Bulan keempat jadi 16 orang, bulan kelima jadi 32 orang, bulan keenam dan seterusnya. Lihat deh, siapa sih yang nyangka 1 tahun bisa ada 4.096 orang rekan kerja kita. Satu tim, satu grup. Padahal masing-masing cuma cari satu per bulan. Tapi karena dikerjakannya keroyokan, rame-rame, jadi terasa lebih ringan rekan-rekan. Nah, cuma mungkin di sini rekan-rekan berpikir kayak, "Ah, Stella sih bisa muluk-muluk nih." Oke, namanya bisnis ada probabilitas, betul ya. Probabilitasnya anggaplah, ini kan kalau hitungannya 4.000 nya semuanya belanja gitu ya di bulan ke-12, maka kitanya nih, orang yang pertama di bulan pertama ini, kitanya bisa dapat Rp184.320.000 di bulan ke-12. Tapi, kalaupun hanya 10% saja yang belanja, anggaplah cuma 400-an orang yang belanja, kita masih bisa dapat 18,4 juta loh di bulan ke-12 dengan modal yang sangat minimal. Modalnya apa? Menggunakan produk HDI untuk kita dan keluarga kita.
beli aja satu paket per bulan, itu akan habis dikonsumsi oleh sekeluarga kita gitu. Nah, itu aja modalnya sebetulnya dan juga niat tentunya ya, niat dan usaha action, ya. Nah, lalu keuntungan, lainnya ini bisa kita pelajari di Hero Startup dan juga Commission One Plan nih. Ini hitung-hitungan cuannya. Stel, gimana tuh bisa dapet 3 digit dalam setahun tuh gimana caranya? Nah, itu ada tuh di Commission One Plan ya, apakah ini masuk akal atau tidak ya? Nah, ini bisa dicek langsung ya ke, Zoominar berikutnya di Hero Startup dan Commission One Plan. Oke, nah sekian infonya dari saya. Sekarang saya mau tanya jawab nih sama Dokter Nadia. Nah, Dok gimana nih? Tadi pertanyaannya udah coba disortir belum nih, Dok? Ups, masih di mute, Dok. Oh Oke. iya, jadi dari tadi aku ngomong sendiri ya. Oke, Iya, udah gimana baca nih, Dok? dari atas. Kayaknya bisa Oke. dijawab satu-satu ya. Oke. Dok, kenapa ya kalau kena MAH atau GERD rentan jadi tipes? Kebanyakan temanku kayak gitu. Awalnya MAH dulu, pasti ujung-ujungnya tipes. Nah, Hmm. ini tuh sebenarnya bisa berhubungan, bisa juga enggak. Kalau misalnya MAH dan MAH, GERD itu kan terkait dengan keluhan lambung ya. Dan tipes itu juga terkait dengan keluhan di saluran pencernaan, cuma memang bukan pada lambung. Dan tipes itu penyebab utamanya itu pasti infeksi. Infeksi dari bakteri yang namanya Salmonella typhi. Makanya disebut dengan tipoid gitu atau demam tipoid atau bahasa awamnya disebut dengan tipes. Nah, apakah berhubungan gitu kan? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena kalau misalnya tidak berhubungan, bisa jadi memang setelah dia kena GERD, mungkin dia ada mengkonsumsi makanan-makanan tertentu yang memang terkontaminasi oleh bakteri dari Salmonella typhi itu sendiri, sehingga terjadi itu tipes. Tapi enggak dok, pokoknya dia habis GERD atau MAH, itu kena tipesnya. Kenapa? Nah, ini ada faktor yang membuat berhubungan adalah karena sebenarnya kalau misalkan asam lambung itu nggak jahat. Jadi Hmm. asam lambung itu baik selama memang kadar pH-nya, jumlahnya itu normal, tidak berlebihan seperti itu. Nah, kan di sini kalau misalkan pada kondisi MAH, MAH yang entah itu disebabkan karena dispepsi, gastritis ataupun GERD itu kemungkinan misalnya terjadi peningkatan asam lambung. Sehingga pasien ini itu dikasihlah sama dokter terapi menggunakan obat obat golongan tertentu yang sifatnya adalah buat menurunkan asam lambung. Nah, obat ini bisa jadi kalau misalkan dia gejalanya tidak terkontrol, makannya ibaratnya masih belum yang bisa mengikuti sesuai anjuran, sehingga dia mengkonsumsi obatnya sehingga jangka panjang seperti itu. Dan akibatnya itu bikin pH-nya imbalance. Jadi bikin pH-nya itu tidak seimbang. Yang tadinya pH-nya udah bagus, malah jadi basa, Hmm. kerendahan Hmm. Hmm. karena efek jangka panjang konsumsi obat itu tadi. Nah, Hmm. sedangkan si asam lambung ini salah satu fungsinya adalah buat kill bakteri, buat membunuh bakteri. Jadi anggaplah Oke. misal nih kita kemakan Salmonella typhi tapi jumlahnya dikit gitu kan. Masih kuat asam lambung kita buat bunuh itu karena kan asam lambung itu dia sifatnya asam banget ya, bahkan kayak bakteri aja bisa mati sebenarnya kalau misalkan jumlahnya tidak terlalu banyak. Habis itu karena si pH-nya sudah tidak seimbang lagi, terus bakterinya tuh mudah masuk, masuk dari mulut kan, kontaminasi entah dari tangan yang nggak dicuci, makanan yang kotor atau terkontaminasi, jajanan-jajanan yang mungkin terkontaminasi, masuklah dia karena pertahanannya udah nggak maksimal lagi, akhirnya dia bisa berkembang di usus. Jadi si bakteri Salmonella typhi atau bakteri tipes itu dia rumahnya di usus. Jadi kayak dia ngelewatin lambung dulu karena dia ini nggak asam lagi gitu kan. Aku bisa lewat gitu. Akhirnya dia berhasil memasuki tempatnya, lalu akhirnya dia menginvasi dan bikin sakit di sana gitu. Lalu muncullah gejala Oke. tipes gitu ya. Jadi kalau misalkan Oh. mah itu apakah berhubungan sama sama tipes? Bisa iya, bisa juga enggak. Jadi kayak tergantung tadi seberapa
parahnya keluhan lambungnya, sama apakah memang dia memang kontaminasi atau enggak, apakah ada konsumsi obat jangka panjang kayak dikit-dikit kan, "Oh, aku nih gejala asam lambung, ya udah aku minumin aja lagi," gitu. Padahal Hmm. kita nggak tahu dosisnya berapa, bisa jadi dosis yang dokter berikan itu adalah pada saat kondisi kamu berat, misalkan Hmm. 2 kali sehari, padahal kamu cuma perlu pada saat itu minum 1 kali sehari. Over nge-treat gitu. Jadi ya nggak balance gitu. Terjawab ya? Oke, ya ya ya. Paham paham, Dok. Ya, terus Nah, pertanyaan yang kedua, berikutnya ya, mhm, ini apalagi nih? Oh, "Dok, kalau banyak reak di tenggorokan sudah termasuk GERD kah?" Eee, belum tentu. Jadi kalau misalkan GERD itu gejalanya bukan bikin riak di tenggorokan. Kalau riak di tenggorokan itu maksudnya kan kayak ada dahaknya ya. ya. Jadi GERD itu kan gejalanya tadi adalah heartburn. Jadi dada yang panas dan rasa terbakar. Eee Bisa jadi ada riak kalau misalkan dia memang mengiritasikan sampai di tenggorokan, mengeksitasi batuk, terus ada perlindungan di tenggorokan menghasilkan ibaratnya cairan atau sekret. Tapi bisa jadi juga riak yang ada di tenggorokan itu bukan karena GERD, tapi karena penyebab lain, misalkan infeksi saluran pernapasan gitu. Jadi kayak belum tentu harus diperiksa terlebih dahulu, harus diperdalam juga gejalanya seperti apa, baru kita bisa tentukan. Tapi kalau misalnya hanya riak saja, tidak ada kayak dada rasa terbakar, rasa cairan apa isi lambung yang naik ke atas, kemungkinan besar bukan GERD. Karena tadi kalau dari skor GERD-Q aja kita bisa lihat ya, scoring terbanyak itu justru harus dari dua gejala itu tadi, gitu. Dok, pernah Oke. baca-baca berita ada yang meninggal gara-gara GERD, itu udah parah jadi kanker atau kenapa? Nah, jadi nggak kanker pun itu tetap ada risiko gitu, sampai ke arah yang mengancam jiwa. Jadi tadi kita ada bahas ya tentang komplikasi yang esofagitis, terus penyempitan esofagus sama yang kanker dan prekanker tadi. Nah, esofagitis itu selain peradangan, kalau peradangannya dibiarkan itu dia bisa menyebabkan luka bahkan perforasi, jadi berlubang esofagusnya gitu, sampai berdarah. Jadi nanti dia bisa muntah berdarah gitu. Terus nanti bisa jadi infeksi karena ada organnya yang berlubang, perforasi. Nah, jadi bisa jadi gejalanya itu gara-gara bukan ke arah kanker, tapi karena memang esofagitis yang udah parah banget. Jadi esofagusnya itu radang, radang, terkikis, radang, sampai si dinding esofagusnya udah nggak ada lagi, berlobang gitu. Hmm. Kalau nggak salah dulu yang kasus apa sianida itu juga dibilang ya dia meninggalnya kayak bukan karena sianida katanya, tapi karena memang GERD gitu. Ada statement-statement seperti itu. Nah, jadi yang melogikakan GERD bisa bikin meninggal itu ya sampai seperti itu, yang sampai terjadi perforasi gitu. Jadi emang bisa nggak bikin meninggal? Ya bisa kalau misalkan memang Oke. sampai eh, peradangan iritasinya separah itu gitu. Kalau misalnya pada anak-anak kayak 5 tahun ke bawah ada gejala GERD, apakah perlu diberi obat? Nah, ini lihat lagi gejalanya gimana. Terus mungkin kayak yang tadi aku sharing, mungkin kita bisa tata laksanai juga di rumah. Misalnya kita lihat gejalanya nggak mengganggu dan hanya sekali-sekali muncul, misalkan dalam 1 tahun mungkin cuma 1-2 kali. Boleh misalnya coba dirutinkan kasih pemberian madu gitu kan, untuk melindungi mukosa lambungnya tadi. Nah, setelah pemberian itu ngefek nggak? Dengan catatan tadi kita juga ngeliat pola makannya dia gitu. Apakah udah sesuai, sudah ibaratnya sesuai rules gitu kan. Apakah ada telat-telat makan atau nggak mau makan gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan habis makan apakah dia masih suka berbaring, aktivitas fisiknya masih terbatas. Jadi kayak kita lihat faktor resikonya tadi, kita kendalikan dulu. Jadi kalau misalkan kita kendalikan, bisa, mungkin nggak perlu sampai ditata laksanai gitu.
Tapi kalau misalkan kita sudah ikhtiar mengendalikan, atau misalnya pas pertama kali kita menemukan gejala GERD-nya itu udah parah, yang sampai dia ibaratnya panas, kesakitan banget, gelisah, muntah mungkin ya, atau misalkan nggak bisa makan sama sekali sampai ada tanda dehidrasi. Nah, kalau yang kayak gitu jangan tunda ke dokternya. Jadi kayak kita bisa melihat sendiri adakah tanda kegawat daruratan yang ada pada anak kita gitu. Tapi kalau misalkan seandainya, soalnya aku pun pernah kejadian di anak aku, tapi mungkin bukan ke arah GERD ya, tapi dia itu lebih ke dispepsia. Jadi karena perbedaan jam sekolah. Jadi dia masa transisi dari TK ke SD itu berbeda jam makannya. Karena dia sebelumnya jam makannya itu teratur kayak di jam 10 dia sarapan di rumah, terus waktu di TK itu jam 10 11 itu udah makan. Nah, waktu di SD itu istirahatnya dia cuma nyemil dulu. Padahal cemilannya itu udah lumayan banyak juga kalori dan karbohidrat proteinnya, cuma mungkin tidak seperti porsi dia makan seperti biasanya gitu. Dan dia baru makan berat itu di jam 1 apa setengah 2. Nah, lalu akhirnya dia adaptasi itu sampai sakit perut, sampai bilang yang mama aku udah nggak tahan lagi sakit perutnya gitu kan. Ini yang dokter juga panik kalau udah dengar anak bilang sakit perutnya nggak tahan gitu ya, itu pasti kita kasih obat gitu. Dan ternyata setelah dikasih gastroprotektor itu membaik gitu. Padahal udah diikhtiarin juga. Nah, terus sekarang akhirnya dirutinin pakai minum clover honey kan tiap pagi. Alhamdulillah udah bisa adaptasi sama jam makannya di SD sekarang. Alhamdulillah udah nggak ada keluhan sakit perut lagi gitu. Jadi kayak kita Oke. sambil lihat-lihat sendiri. Oke. Ada Pertanyaan lagi. berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Dok, apakah ada hubungan ketika alergi kambuh dan minum obat alergi jadi bikin GERD? Soalnya saya suka begitu, pas alergi minum obat alergi, Hmm, istirahat, ketiduran, kebangunnya udah sakit perut, mual, dan terasa panas. Iya, jadi tergantung ya jenis obat anti alergi yang digunakan apa. Jadi memang ada beberapa jenis obat alergi yang bisa meningkatkan produksi asam lambung. Terlebih misalnya selain obat anti alergi yang digunakan juga obat-obatan anti peradangan steroid. Misal alerginya berat, dia nggak hanya cuma konsumsi antihistamin tapi konsumsi steroid juga. Nah, itu pada sebagian orang itu memang sensitif dan memberikan efek ke arah efek peningkatan asam lambung, entah itu gejala-gejala dispepsi atau bahkan bisa ke arah gejala GERD tadi gitu. Jadi memang ada berhubungan. Cuma kalau misalnya aku nih tapi alerginya kambuh terus dok, gimana? Apakah nggak usah minum obat alergi? Boleh nanti dikoordinasi atau konsultasi sama dokternya, disampaikan efek sampingnya karena obat alergi itu sebenarnya ada macamnya. Jadi kayak ada yang less effect ke asam lambung, ada yang memang pada sebagian orang berefek gitu. Jadi mungkin bisa di trial jenis obat di trial jenis obat yang lain gitu ya. Jadi memang ada hubungannya. Oke, sepertinya pertanyaannya sudah terjawab. iya. Wah, luar biasa banget nih, rekan-rekan ya. Kayak kita sudah mengupas tuntas all about GERD ya. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah bertanya. Nah, mungkin ini terakhir dok, untuk penutup. Tadi kan ini topiknya GERD pada anak dan usia muda gitu ya dok. Tadi beberapa nanya juga kasusnya pada anak. Mungkin dari dokter Nadia ada tips tadi untuk mengganti pola hidup yang mungkin anak tuh sudah terbiasa tadi makan gula, makan snack-snack junk food kayak gitu. Mungkin ada tips untuk mengubah pola hidup mungkin ya ini buat para ibunda ya. Ya, jadi apa? Karena kasusnya udah mulai ada dan banyak ya pada anak. eh, aku sendiri itu kayak juga sekarang belajar bertransisi mengurangi yang namanya ultra proses di rumah, ultra proses food di rumah. Jadi kayak Contohnya mungkin dok, udah contoh. mulai menghindari eh yang kayak makan kebab, habis itu
kentang goreng yang di luar. Jadi kayak Chicken sekarang kalau anak nugget gitu mau ya? burger, pizza. Jadi kalau misalkan anak mau kentang goreng, aku beneran motong sendiri di rumah. Jadi aku sekarang rajin food prep, Kak. Jadi 1 minggu itu belanja di pasar, aku kayak Mhm. nggak apa-apa capek 1 hari, tapi buat 1 minggu ke depan itu kita kayak sisa air fryer, kukus, atau mungkin sekali-sekali digoreng gitu. Jadi kayak cemilan anak-anak tuh sekarang kayak kentang goreng, kentang real, yang beneran kentang bukan yang apa kiloan itu. Terus dia kayak makan perkedel, terus kayak makan ubi-ubi, kayak bener-bener mengenalkan lagi kepada lidah-lidah mereka bahwa real food itu sebenarnya juga nyaman dan nikmat untuk disantap. Terus aku perbanyak juga stok lauk. Jadi anak-anak selain nyemil-nyemil kayak gitu, mereka nyemil lauk juga. Soalnya kayak ayam goreng itu kan mudah ya buat dicemil. Jadi kayak biasanya biasanya kalau beli di pasar itu kayak aku ada beli yang khusus buat paha, yang paha dumdum kalau anak-anak aku bilang mah. Mmm, Jadi yang memang paha bagian bawah itu biar mereka kayak misalnya sambil nonton TV mau nyemil gitu kan, nyemil itu. oke. Terus anak-anak juga aku batasin untuk gadget. Jadi mereka itu kalau misalkan pun buka gadget selalu izin, dan maksimal 30 menit aja sehari gitu. Tapi ada yang enggak sama sekali karena kita di rumah punya rules. Jadi anak-anak tahu bahwa kapan mereka boleh buka gadget dan kapan Oke. nggak boleh gitu. Terus supaya apa ya, supaya mereka beraktivitas yang lain, nggak apa-apa lari-larian di rumah, main sepeda gitu kan. Jadi kayak difasilitasi aja di rumah juga ada di sepeda. Ya walaupun kan di sini mereka nggak punya teman-teman ya. Kalau dulu mah kita banyaknya kayak teman sekampung, Mmm, di sini tuh kayak mungkin teman-temannya masih terbatas, jadi ya nggak apa-apa dua beradik, ada teman satu naik sepeda, diajak lari, olahraga juga. Terus yang paling penting sih sebenarnya kitanya sih yang mencontohkan, mmm, karena anak itu adalah peniru gitu kan. Jadi kayak mereka melihat apa yang mereka mencontoh dan melakukan apa yang mereka lihat. Jadi kalau misalkan kayak kalaupun ya misalnya aku pribadi mau apa, cheating-cheating, aku usahain nggak kelihatan anak gitu. Dan kalaupun misalnya anak mau sesuatu yang memang itu adalah ultra proses food atau junk food, aku mungkin bisa kasih 1 bulan sekali, dan itu pun dalam jumlah oke. terbatas. Tapi masih proses transisi juga sih karena di rumah masih ada tepung, cuma ya kayak pakai tepung kasava yang dari ubi gitu-gitu, kayak Mmm, mulai mulai aware terhadap komposisi, mhm. terus buah dan sayur selalu ada di kulkas gitu-gitu. Memang agak-agak ini ya, Lebih ribet. agak-agak berat di awal dan agak-agak Iya. rempong di setiap hari Minggunya, tapi ngelihat mereka terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu kayak jadi kepuasan tersendiri. Jadi buat Wah, ibu-ibu yang ada di sini, nggak apa-apa kita belajar pelan-pelan. Nggak berubah yang langsung 100% enggak, karena setiap perubahan, sekecil apapun perubahan ke arah yang lebih baik itu pasti akan memberikan dampak yang positif. oke. Wow, ini closing statement yang sangat ini ya, praktis namun sangat berharga juga nih dan tapi jangan lupa dipraktekkan ya rekan-rekan. Jadi jangan sampai materi yang sangat berharga ini berlalu begitu aja, tapi yuk kita mulai memperhatikan kembali pola hidup kita supaya mulai dari kita ya, lalu nanti ke anak-anak gitu akan meniru pola hidup yang sehat itu seperti apa. Ya harapannya ya 5, 10, 20, 50 tahun ke depan kita semua masih bisa sehat, jalan-jalan Ya, gratis bareng ya betul. di HDI. Dampingin Oke. anak-anak, jalan-jalan bareng anak-anak. Ya, betul betul betul. Oke, baik kalau begitu terima kasih banyak untuk, Dokter Nadia Anisa yang sudah, membekali kita dengan berbagai ilmu ya hari ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, memberi pencerahan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir di room hari ini. Ini ruangannya hangat ya karena banyak yang aktif nih bertanya dan menanggapi. Terima kasih banget. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang tadi tidak sengaja diucapkan, tapi semoga
hal-hal yang baik ya yang bisa rekan-rekan dapatkan itu lebih banyak ya. Oke, baik kalau begitu sampai jumpa di Heroes Expert Talk berikutnya. Jangan lupa tunggu terus topik-topik menarik dari Heroes Group. Oke, semuanya. Selamat pagi, salam Pagi. sehat, selamat beristirahat. Sampai jumpa.